Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir dengan menghadirkan materi yaitu berkaitan dengan asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Ya, teman-teman IRV, bagaimana dan apa itu asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum? Kita ketahui pada saat ini asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum itu sedang gencar-gencarnya disosialisasikan. Bahkan ada diklat atau BIMTEK untuk seri khusus asesmen kompetensi minimum di SIM PKB, yaitu di program guru belajar. Apa itu asesmen nasional? Nah, asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, baik itu madrasah dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi secara umum asesmen nasional itu adalah program untuk penilaian mutu pada sekolah itu sendiri. Asesmen nasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mencakup AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kedua itu adalah survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi ketiga komponen ini merupakan bagian dari asesmen nasional. AKM itu sendiri itu berfungsi untuk mengukur kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan numerasi siswa. Jadi pada dasarnya AKM ini adalah mengukur dua hal tersebut, yaitu yang mendasar, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian untuk survei karakter itu adalah bagaimana untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi survei karakter ini menggambarkan adalah bagaimana karakter-karakter atau nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini pada nanti muaranya itu adalah bagaimana menghasilkan pelajar dengan profil Pancasila. Yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar yang ada di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi survei lingkungan belajar ini adalah salah satu cara untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian manfaat asesmen nasional itu yang pertama itu adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Jadi asesmen nasional ini akan memberikan gambaran atau potret kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi berdasarkan potret kualitas pembelajaran itu guru ataupun sekolah itu dapat melakukan sebuah umpan balik guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan tahu mutunya, dengan tahu kualitas pembelajaran yang sudah terjadi, diharapkan guru ataupun pemerintah ataupun nasional itu dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi dengan tahu pemetaan awal, dengan tahu umpan balik, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun program apa atau proses apa atau teknik apa yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, sehingga dengan kata lain adanya perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional itu merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi secara menyeluruh kualitas pendidikan ini diharapkan dapat ditingkatkan. Kriteria peserta asesmen nasional itu yaitu seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid, artinya dilakukan pemilihan sampel secara acak, dia ambil dari kelas 5 untuk sekolah dasar, kelas 8 untuk sekolah menengah pertama, dan kelas 11 untuk sekolah menengah atas. Nah, setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi ini penting. Kenapa? Informasi dari peserta didik, kemudian guru dan kepala sekolah ini
diharapkan dapat memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan itu. Kembali lagi, ini adalah bisa menjadi dasar penyusunan program-program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, jadi asesmen nasional itu secara umum itu terbagi dalam 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, khusus untuk asesmen kompetensi minimal itu ada 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Jadi untuk literasi membaca itu ada 4 komponen atau 4 kompetensi, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian begitu pula dengan numerasi itu adalah bagaimana siswa memahami, mengaplikasikan, dan bernalar berkaitan dengan asesmen numerasi. Kemudian bentuk soal. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu adalah memilih satu jawaban dalam soal yang benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu ada menjodohkan. Menjodohkan itu adalah menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pertanyaan, jawaban, dan menjadi sebuah pasangan. Kemudian ada isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan kata, kemudian untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir adalah uraian, itu kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Terakhir, Bapak Ibu, ayo kita ikuti BIMTEK AKM di program seri guru belajar. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Dan yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca asesmen nasional. Dan yang keempat adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti asesmen nasional. Nah, sehingga lewat video ini, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mengikuti BIMTEK AKM pada program seri guru belajar. Oke, Bapak Ibu, itu dulu sekian tentang bagaimana gambaran umum dari asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Jadi terakhir saya sampaikan, ayo Bapak Ibu kita ikut, kita belajar, kita sukseskan program pemerintah dengan cara satu, meningkatkan kompetensi diri melalui BIMTEK AKM pada guru belajar. Oke, demikian dari saya. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update di ERV Project. Bye-bye.